Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Selasa dan juga welcome to my channel. Seperti biasa, ini akan menjadi edisi Report Abroad. Kita akan bahas para pemain Indonesia yang berumput di seluruh penjuru dunia, ya, walaupun saat ini tersisa di dua benua, Eropa dan juga Asia, karena yang di Amerika sedang dalam persiapan, yaitu Martin Paes. MLS baru bergulir bulan depan, ya. Jadi kita nggak akan bahas itu tentunya. Dan sebelum kita mulai, gue pertama-tama mengucapkan permintaan maaf karena kemarin atau hampir 2 hari ini gue absen untuk menyapa kalian. Tapi mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang positif. Kenapa? Karena juga ada berita terbaru, ya, soal Nathan. Apa yang terjadi dengan Nathan? Nah, gue akan update di bagian tengah atau terakhir. Karena awal-awal kita akan membahas, ya, performa dari setiap pemain Indonesia yang di luar negeri. Kita mulai kalau biasanya dari Eropa, dari Inggris misalnya, ya. Kali ini kita akan mulai dari yang terdekat, yaitu dari Thai League atau Liga Thailand. Nah, seperti kalian semua teman-teman ketahui, ada 2 pemain Indonesia yang saat ini merumput di Liga Thailand, Thai League yang utama, ya, yang reguler. Ya, kita bahas yang reguler, yaitu Asnawi Mangkualam yang memang sudah menjalani musim ini, ya, dan ada juga Pratama Arhan yang baru join ke Bangkok United. Nah, kita bahas dari Asnawi dulu. Asnawi itu kemarin timnya kalah 3-2 dari namanya susah nih, ya, Sukhothai bacanya harus cepet tuh. 3-2. Dibilang sayang atau dibilang bagus, ya, intinya dia main dan tampil penuh selama 90 menit. Jadi hasilnya kurang memuaskan, tapi secara personal kita senang karena Asnawi, ya, nggak tahu sejauh ini mungkin masih kapten tim nasional kita, ya, terlepas dari apapun itu, ini tampil full. Ini yang kita pengen lihat, yang senang. Kenapa? Karena, ya, sekalian dia bugar dan dia juga tampil 90 menit. Ya, ini bagus untuk bagaimana untuk menjaga kondisi dan competitiveness levelnya. Kita ke Pratama Arhan. Ini yang gue bilang berkali-kali, setelah pindah dari lembah kegelapan di Suwon FC di Korea Selatan, akhirnya dia mulai mendapatkan minute play. Memang tidak terlalu memuaskan, masih sedikit-sedikit, istilahnya netes-netes, tapi lumayan, ya, daripada nggak main sama sekali. Paling nggak environmentnya lebih positif, lebih membuat ada daya saing di sana, dan, ya, itu tadi, semoga dia terjaga kualitas dan juga kebugarannya. Jadi kemarin, nah, ini hasilnya kalau ini lumayan lah. Bangkok United menghadapi Nakhon Pathom United. Nah, ada United semua nih, ya. Skornya 1-1. Pratama Arhan masuk di menit ke 86. Ya, nggak banyak, mungkin mainnya sekitar 7-8 menit, ya, ditambah injury time. Tapi itu tadi lumayan. Dan dalam 3 laga terakhir sejak Pratama Arhan gabung dengan Bangkok United, dia tampil 2 kali, dua-duanya memang dari bangku cadangan. Sebelumnya dia masuk di menit ke 80 dan timnya kemudian juga menang gara-gara, ya, diawali juga dari lemparan ke dalam dia, gitu. Jadi 2 kali menang, 1 kali imbang setelah Pratama Arhan gabung ke Bangkok United, dan posisinya juga 2-3 dengan koleganya di timnas, yaitu Port FC, timnya Asnawi Mangkualam, ya. Jadi ini juga nanti yang akan ada kaitannya cerita terhadap Nathan Chow yang kondisinya sekarang seperti apa. Oke, itu dari Asia. Udah nggak ada lagi, ya. Kita kali ini terbang ke Italia, ke Venezia di Italia Utara. Bang Jai luar biasa, ya. Mungkin kalau boleh dibilang dia satu dari 2 atau 3 pemain terbaik di tim nasional saat ini. Selain leadershipnya, selain juga kemampuannya, macam-macam lah, bahasanya juga banyak. Dia bisa mungkin 3 atau 4 bahasa. Kemarin timnya juga hampir menang, Venezia, setelah unggul lebih dulu di babak pertama 1-0. Kemudian di babak kedua memang agak mulai berbalik, ya, di mana Venezia tempat kebobolan, jadi 1-1, ya, tapi bagus banget mainnya Bang Jai. Ya, kemudian sebenarnya mereka hampir saja bisa mendapatkan kemenangan, ya, ketika ada gol ya, pokoknya di babak kedua lah, ya, yang kemudian sayangnya dianulir oleh wasit, ya, sehingga akhirnya derby Asia ini berakhir 1-1. Kenapa gue katakan derby Asia? Karena di Parma ada Zion Suzuki. Nah, ini kita semua kalau kalian nonton pas kita lawan Jepang timnas, itu Zion Suzuki itu yang mengawal pertahanan dari Samurai Biru, ya. Jadi ya 1-1. Cuman kalau kalian yang nonton, ini bagus banget Bang Jai mainnya. Dia hampir selalu lah, mungkin 80% dari penampilannya itu
itu selalu tampil gemilang, dan kemarin itu boleh dibilang dia pemain terbaik ya. Gue nggak tahu ya apakah memang dia dinobatkan secara resmi sebagai pemain terbaik. Yang pasti kalau menurut gue dia mainnya bagus banget. Ini bukan gara-gara dia kompatriot kita ya, sama-sama satu negara, bukan. Tapi memang mainnya bagus, dan kalian lihat aja di SofaScore ya, kalau kalian mau memvalidasi itu poinnya kalau gue nggak salah tertinggi ya. Pokoknya bagus deh mainnya. Dan kalau kita sedikit flashback kan berapa kali Bang Jai ini tampil luar biasa. Bukan sekedar luar biasa secara umum ya, tapi secara spesifik bagaimana dia membuat Vlahovic frustasi ketika bermain imbang di, gue mau bilang di Dele Alpi lagi, di Juventus Stadium, 2-2 sampai Vlahovicnya frustasi. Kemudian dia ngantongin Lukaku waktu bermain lawan Napoli, dan juga Lautaro Martinez waktu lawan Inter ya. Jadi gokil banget, dan ya cuman posisinya kurang gokil ya di satu strip di atas palung degradasi, dan jaraknya dengan peringkat di atasnya itu ada 4 poin. Jadi poin Venezia 15, atas 19. Dan ini agak mengkhawatirkan ya, meskipun rata-rata banyak pendapat netizen yang mengatakan kalaupun timnya degradasi kemungkinan dia banyak yang nampung lah. Dan kalau gue personally sebagai pendukung AS Roma atau fans AS Roma lah, bukan pendukung, gue senang dengan AS Roma. Mudah-mudahan dia pindah ke AS Roma. Ini harapan personal gue ya gitu. Kenapa? Karena ya personal Roma juga pertahanannya buruk, dan tapi di sisi lain Roma ya bukan tim ece-ece lah gitu. Jadi mudah-mudahan level mentality-nya bisa berkembang, atau nggak peduli lah mau main di mana aja, mungkin di Fiorentina atau mau di Milan, kalau memang ada yang minat ya nggak apa-apa. Yang penting kalau gue berharap dia tetap manggungnya di Serie A. Oke? Nah, kita ke Serie A udah. Belgia dulu deh sebelum nanti kita ke Belanda ya. Jadi di Belgia kemarin ada cuman satu pemain sih yang sisa ya, karena sehari sebelumnya hari Sabtu tuh udah main banyak tuh. Udah ada siapa? Ragnar walaupun cuma 15 menit, Sandy Walsh walaupun gak masuk starters, gak dapat minute play sama sekali, dan Sean Patinama juga udah gue bahas di League 2 ya, atau Challenger Pro League. Nah, ada satu lagi, ini calon tapi ya, yaitu Jairo Riedwald. Ini akan menjadi puzzle penting dalam skema total footballnya nanti Patrick Kluivert dan timnya ya, karena dia punya kemampuan bertahan yang sangat luar biasa. Kemarin saat timnya minum dulu ya, bermain 3-2 menghadapi Westerlo. Nah, ini situasi yang positif buat kita. Kenapa? Dia masuk menit ke 82, dan kemudian akhirnya Antwerp mendapatkan match winner atau gol kemenangan di injury time. Ya, injury time ya, melalui titik putih. Jadi dia dimasukkan sebenarnya untuk memastikan Antwerp tidak kebobolan lah, kuat. Dia ditaruh di lini pertahanan, dan akhirnya malah dapat gol kemenangan. Jadi mudah-mudahan di pekan berikutnya, gue nggak tahu lawan siapa Antwerp, itu Jairo Riedwald bisa tampil minute play-nya lebih banyak lagi. Kalaupun dari bangku cadangan mungkin masuknya menit ke 60 atau 70, dan syukur-syukur kalau bisa kemudian menjadi starter ya, karena kemungkinan besar ya kalau menurut gue dia ini akan langsung dimainkan starter saat menghadapi Australia nanti, menurut gua ya, karena proses naturalisasinya juga sudah diakselerasi supaya lebih cepat menemani nanti oleh Romney, yang gue pikir hanya tinggal nunggu waktu ya, hanya tinggal nunggu pengumuman aja, harusnya nggak ada masalah. Jaraknya kan dari November itu 4 bulan ya, harusnya sih udah dari sekarang juga bisa kalau mau dilakukan ya, kecuali memang ada agenda lain atau apa, kita nggak tahu. Nah, itu kemudian ke Belanda. Nah, ini yang banyak nih, seperti biasa ada 3 pemain yang sebenarnya punya jadwal main. Jadi ada Calvin Verdong, ada kemudian Tom Hyde, dan juga Mads Hilgers. Karena hari Sabtu tuh udah main Eleonore Randers ya, bagus juga ngalahin pemuncak klasemen Eredivisie yaitu Weissenhoven. Nah, sementara kemarin dari yang absen dulu, nah Mads Hilgers timnya kalah dan dia nggak main sama sekali karena memang belum fit kelihatannya. Jadi timnya dihajar Nacht Breda 2-1, tampil away. Tapi Mads Hilgers nggak ada di line up atau di DSW sama sekali. Jadi cederanya kelihatannya belum pulih. Ya mudah-mudahan cepat sembuh dan in time. Ini yang kita ngeri-ngeri nih, kalau gue nggak salah tuh cederanya tuh hamstring ya waktu November. Terus kemudian dia dimainin lagi. Mungkin belum siap atau bagaimana, nggak ngerti. Jadi setback gitu ya. Jadi mundur lagi. Nah, tapi yang pasti belum ada informasi resmi ya. Yang pasti dia nggak main, dan kalau nggak main, kalau bukan kartu pasti cedera. Mudah-mudahan cepat sembuh Mads Hilgers supaya bisa nanti membela Indonesia kalau memang fit dan dipercaya oleh Patrick Kluivert tanggal 20 Maret nanti menghadapi Australia. Alright. Kemudian
Tom Hai. Nah, kalau Tom Hai ini mainnya hampir full 88 menit, tapi timnya memang yang berkali-kali gue juga sampaikan buat teman-teman yang suka nonton Liga Belanda atau podcast gue juga tahu ya, timnya ini jujur kurang mumpuni. Bukan kita membela karena dia sesama warga negara Indonesia, Tom Hai enggak. Tapi memang berapa kali kalau kita lihat banyak sekali pertandingan di mana Tom Hai memperoleh nilai tinggi, tapi timnya nggak bisa berkutik. Peluangnya banyak, nggak bisa clinical, dan akhirnya mereka kalah. Jadi kemarin Almer City kalah 0-2 dari Heracles. Ini sebenarnya kind of 6-pointer juga ya, karena kalau Almer City menang ini bisa menempel Heracles yang ada di posisi mungkin 13 atau 14 lah ya, dan akhirnya kalah dan ya udah masih berkutat di papan bawah. Tapi again ya, blessing in disguise-nya adalah ya kita senang Tom Hai masih dalam kondisi fit berarti kan, dan kemudian juga tampil cukup lama, hampir 90 menit, dan kita sangat memerlukan dia sebagai puzzle Wesley Sneijder-nya nanti di tim nasional kita saat menghadapi Australia. Oke? Semangat buat Tom Hai, yang pasti juga semangat untuk timnya. Last but not least di Eredivisie, sebelum nanti gue sampaikan berita soal Nathan John, yaitu Calvin Verdong. Kalau Bang Verdong ini memang kelihatannya perfecto lah. Timnya menang gede 4-1 ya kalau gue nggak salah. Kemudian juga dia main luar biasa, dan yang paling mantap juga adalah 4-1 ya. Golnya keren banget. Ini memang karakter dia ya. Kalau gue lihat itu karakternya, cara ambil posisinya mirip seperti Marcelo-nya Madrid gitu. Jadi dia suka tuh mendekat kotak 16. Ya, kotak 16 kemudian mencoba untuk mencari peluang, dan kemarin dia mendapatkan itu, disamber langsung, wah kenceng banget ya tendangannya. Dan kita berharap dia bisa melakukan itu untuk tim nasional Indonesia tanggal 20 Maret nanti, dan juga 25 Maret dan seterusnya ya, sampai nanti kualifikasi lawan Jepang. Bukan hanya bertahan yang bagus, tapi juga kita berharap dia bisa menciptakan gol. Siapa tahu ada gol lahir dari kaki Verdong untuk pertama kalinya buat tim nasional Indonesia. Nah, buat Nijmegen sendiri ya, ini adalah gol pertama dia musim ini. Jadi dia tiap musim kalau kalian lihat datanya itu hampir selalu cetak gol lah, walaupun cuma 1 gol, 2 gol gitu selalu ada. Ya, Bang Jai malah lebih subur lagi. Musim lalu di Venezia Serie B dia cetak 3 gol. Musim ini udah 1 gol. Jadi back kita luar biasa subur-subur nih. Messi Ilgers tahun ini kalau nggak salah udah juga ya di kualifikasi Piala Eropa apa Liga Champions gitulah. Jadi back kita ini bukan hanya bagus dalam bertahan, tapi juga dalam menciptakan peluang atau gol, terutama dari bola-bola atas ya. Khusus Verdong karena dia tidak terlalu tinggi, ya dia biasanya menyambar-nyambar bola lah gitu ya, seperti yang gue bilang tadi ketika ada bola muntah di dekat kotak penalti. Very last but not least soal Nathan Choaon. Dan akhirnya Nathan Choaon quote by quote dilepas dari tim utama. Gue udah sampai bosen ya bicara soal Nathan Choaon. Di tim senior ini dia sama sekali gak dapat tempat. Dia tuh kalau gak pilihan ketiga, pilihan keempat gitulah. Ada Joel Timon kalau gak salah, terus ada Kelly Naughton. Nah dia tuh ketiga, dan bahkan kadang-kadang bisa keempat gitu. Jadi 2 pemain ini gak main, tetap dia nggak dipasang, kira-kira seperti itu. Jadi dari 28 Agustus dia belum main-main sampai sekarang, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan, sedikit lagi setengah tahun. Dan akhirnya dia dilepas dalam tanda kutip ya ke U21 kayak Justin Abner. Ya kalau menurut gua itu salah satu option ya. Tapi kalau gue pribadi sih mikirnya mendingan dia pindah ke Eredivisie, tim-tim yang kayak Heracles lah atau mungkin apa nggak ngerti, tapi main gitu loh. Karena apa? Beda ya di U21 sama di liga yang beneran liga yang senior gitu. Tapi ya udahlah, minimal dia main itu udah paling kecil, dan kemarin dia juga sempat dimainkan juga di U21 gitu ya. Oke, untuk raport pemain abroad di hari ini atau weekend kali ini udah full, rampung semuanya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan informasi, insight buat kalian. Silahkan tinggalkan komen kalau kalian punya pertanyaan atau ekspresi. Terima kasih sudah menyimak dan adios.